Beda dengan orang beriman. Orang beriman selalu khawatir, risau dengan hari kiamat. Risau dengan apakah dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dia risau. Dia khawatir tatkala terjerumus dalam kemaksiatan. Dia khawatir, dia takut, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang ini di dunia dia cuek aja, senang-senang aja kerjanya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kata Allah, waktu di dunia dia senantiasa senang-senang. Lupa bahwasanya dia akan dikembalikan, lupa bahwasanya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lagi, innahu dhanna alla yahur, dan dia dulu menyangka bahwasanya dia tidak akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril Radio, 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Kembali Allah mempermudah kita untuk berkumpul dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Insyiqaq. Tafsir surat Al-Insyiqaq. Ya, Al-Insyiqaq secara bahasa artinya terbelah. Artinya adalah terbelah ya. Sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Infitar yang artinya juga terbelahnya langit. Al-Insyiqaq juga artinya terbelahnya langit ya. Hanya saja sebagian ulama membedakan kalau Al-Infitar adalah awal dari terbelahnya langit, adapun Al-Insyiqaq yaitu terbelahnya langit secara sempurna. Yang disertai dengan adanya ya semacam awan yang berwarna putih. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila, dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana langit terbelah kemudian disertai dengan awan yang berwarna putih, kemudian malaikat turun. Jadi setelah terbelahnya langit. Surat Al-Insyiqaq adalah surat Makkiyah. Sebagaimana sering kita jelaskan, namanya surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan dia adalah salah satu dari surat yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat secara langsung, maka bacalah surat At-Takwir idza syamsu kuwirat, kemudian surat Al-Infitar idza samaa'un fatarat, dan juga surat Al-Insyiqaq. Karena tiga surat ini, At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq, menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kembali lagi, topik yang dibuka awalnya tentang masalah langit. Allah buka firman-Nya dengan idzas samaa'un syaqqat, tatkala langit terbelah ya. Karena langit ini sebagaimana sering kita sampaikan pula adalah makhluk terbesar yang bisa kita lihat. Makhluk terbesar yang bisa kita lihat. Tentunya ada yang lebih besar daripada langit ya. Di antaranya kursi, kata Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan lebih besar daripada kursi adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya disebutkan dalam riwayat ya, tidaklah langit dibandingkan dengan kursi ya, kecuali seperti suatu halaqah macam cincin ya, yang dilemparkan di tengah padang pasir. Langit itu seperti cincin, adapun kursi seperti padang pasir. Jadi ternyata perbandingan besar antara langit dan kursi sangat jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Dan kursi dibandingkan dengan arsy juga demikian, seperti ya cincin yang dilemparkan di padang pasir. Jadi kursi yang begitu besar luar biasa dibandingkan dengan arsy tidak ada apa-apanya. Ternyata arsy jauh lebih besar daripada kursi, dan kursi jauh lebih besar daripada langit. Tetapi makhluk terbesar yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Ya, makanya Allah mengatakan was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit yang kami ciptakan dengan kekuatan dan kami luaskan langit tersebut. Dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada galaksi-galaksi. Kita tidak pernah tahu mana ujung langit, mana pangkal langit, maka langit yang sangat besar tersebut itulah makhluk terbesar yang kita bisa lihat. Ternyata langit tersebut tidak selamanya demikian. Tidak selamanya demikian. Suatu hari akan terbelah. Suatu hari akan terbelah. Kapan terjadi? Tatkala hari
kiamat ya. Apa yang kita lihat sekarang, gunung yang kokoh, langit yang kokoh ya, bumi yang kokoh, tidak akan selalu demikian. Ada saatnya mereka akan hancur. Matahari yang tiap hari terbit dari jarak yang jauh memberi panas kepada kita ya, beredar pada aturannya. Kalau maju sedikit maka kita akan kepanasan, kalau menjauh kita akan kedinginan. Tidak selamanya dia akan menyalakan sinarnya. Suatu saat sinarnya akan redup ya. Oleh karenanya di antara fenomena alam baru-baru saja kita saksikan masalah gerhana bulan. Sebenarnya menjelaskan khususnya gerhana bulan memberi peringatan kepada kita bahwasanya Allah mudah mengatur alam semesta. Bulan yang tadinya bersinar kuat bisa diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadi gerhana bulan. Maka benda-benda langit diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi langit pertama kali mengalami al-infitar, terbelah. Kemudian semakin dibelah dengan sempurna ya. Semakin dibelah dengan sempurna, jadilah langit tersebut seperti lipatan-lipatan buku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma natwis samaa'a katayis sijil lil kutub." Ingatlah pada hari tatkala langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Lembaran kertas tahu kan? Lembaran-lembaran digulung, langit dibelah oleh Allah, kemudian digulung seperti lembaran-lembaran kertas. Ya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sesungguhnya. Maka pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya dalam genggaman Allah dan langit-langit terlipat, matwiyah itu terlipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kondisi langit ya. Jadi langit tadinya kokoh akan dilepas ya, sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah sebagaimana telah lalu, wa idzas samaa'u kusyitat, tatkala langit dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kusyitat kata para ulama yaitu seperti kulit yang ada di hewan, setelah dikuliti dilepas dari kulit dari hewan tersebut. Seakan-akan langit dilepas oleh Allah dari tempatnya, dibelah oleh Allah, kemudian dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti lembaran-lembaran buku. Itulah kondisi langit pada hari kiamat kelak. Setelah itu Allah berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat", tatkala langit terbelah, "wa adinat li rabbiha wa huqqat", dan langit patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya dia untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh untuk dilepas dari tempatnya, patuh untuk dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, patuh untuk dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya langit dan bumi di awal penciptaan juga telah patuh kepada Allah. Allah berfirman, "Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhan." Kemudian Allah menuju langit dan langit tatkala itu masih dalam kondisi asap, faqala laha walil ardi itiya tau'an aw karha. Kemudian Allah berkata kepada langit dan kepada bumi, datanglah kepadaku dalam kondisi patuh atau terpaksa. Qalata ataina ta'in. Maka langit dan bumi berkata, kami datang menemui Engkau ya Allah dalam kondisi taat. Jadi di awal penciptaannya langit dan bumi sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya juga tatkala hari kiamat, maka langit dan bumi juga taat kepada Allah. Makanya Allah berfirman, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Langit patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah dan sudah semestinya dia tunduk kepada penciptanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat. Tatkala bumi diratakan. Muddat ini ada beberapa tafsiran. Di antaranya muddat artinya didatarkan. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya bumi itu bulat. Seperti pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau asalnya bumi tidak bulat, bumi tidak datar. Asalnya bumi bulat, nanti pada hari kiamat baru didatarkan. Wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Meskipun kita dengar akhir-akhir ini tentang perselisihan tentang apakah bumi itu bulat ataukah bumi itu datar. Namun kalau kita tinjau perkataan para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam beberapa tempat menyebutkan ijma' di kalangan para ulama, baik ulama al-mutaqaddimin yang terdahulu maupun ulama mutaakhirin, ulama di zaman beliau, semua bersepakat bahwasanya bumi itu bulat. Ini secara nukilan kita dapati nukilan para ulama menyebutkan bahwasanya bumi itu bulat ya.
Oleh karenanya pada hari kiamat kelak Allah berfirman, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Ya. Bumi yang didatarkan tersebut ya bumi kita ini. Pendapat yang kuat, bumi inilah yang akan didatarkan kemudian menjadi padang mahsyar. Yang kita pijak sekarang ini, inilah yang akan didatarkan oleh Allah kemudian dijadikan padang mahsyar. Bumi ini dirubah, makanya Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang lain, yaitu dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berterbangan kemudian dihantamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah, Rabbmu akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Maka jadilah bumi itu kosong dari gunung-gunung karena sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah datarkan bumi tersebut, engkau tidak akan melihat gunung dan engkau tidak akan melihat lembah, jadi datar. Itulah wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamati muddatil ardu maddal adim. Tatkala tiba hari kiamat, maka bumi akan didatarkan sebagaimana kulit. Antum tahu kalau orang menyamak kulit sapi ya, disamak kemudian dijemur ya, menjadi apa? Ditarik menjadi apa? Jadi rata. Demikianlah bumi seperti itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi datar ya. Menjadi datar ya. Sebagian ulama mengatakan agar sebagian dalam buku tafsir ditambah sehingga cukup untuk seluruh manusia berdiri di atasnya ya. Cukup untuk seluruh manusia berdiri di atasnya. Jadi kan datar, ya, dikumpulkan manusia, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak bisa bersembunyi, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada tempat bersembunyi. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Kata Nabi, bumi padang mahsyar nanti tidak ada tanda-tanda untuk suatu pun. Ya, semuanya datar rata sehingga manusia dikumpulkan, tidak ada yang sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi menumpahkan apa yang ada di dalamnya dan bumi pun menjadi kosong. Jadi ini konsekuensi agar bumi menjadi datar, ya, seluruh isi perut bumi dikeluarkan. Ya, mulai dari barang tambang, mulai dari tulang belulang, mayat-mayat, ya. Semua yang ada dalam perut bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bumi menjadi apa? Menjadi datar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya dia patuh. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan di awal penciptaan, Allah mengatakan, "I'tiya tau'an aw karhan." Datanglah wahai langit dan bumi dalam kondisi patuh atau terpaksa. Qalata ataina ta'iin. Maka langit dan bumi berkata, kami akan datang kepada Engkau ya Allah dalam kondisi patuh. Tatkala mereka diciptakan, langit dan bumi diciptakan dalam kondisi patuh, demikian juga dia tatkala hari kiamat, ya, langit dan bumi juga patuh kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah. Allah mengeluarkan isi perutnya, Allah menggoncangkannya, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala hari di mana bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perutnya, sama seperti ini. Wa alqat ma fiha, bumi mengeluarkan, melemparkan isi perutnya. Wa takhallat, menjadi kosong, kemudian didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bumi tidak bisa protes dan dia tunduk kepada Allah tatkala kondisinya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai padang mahsyar. Ini semua adalah sumpah, ya. Idza syamsu kuwirat. Ya. Tatkala idza samaa'un syaqqat, tatkala, ya, langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ini semua Allah kasih pembukaan, ya. Kata para ulama, ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala intinya untuk apa? Untuk menekankan satu perkara. Jadi tatkala langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia patuh kepada Allah. Wa idzal ardu muddat, tatkala bumi datarkan. Kemudian wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia pun patuh kepada Allah. Setelah itu Allah datangkan penekanan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, artinya wahai manusia sekalian, sungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu dan kamu akan menemuinya. Al-insan di sini pendapat yang lebih kuat
adalah mencakup seluruh manusia, baik mukmin maupun yang kafir. Dan setiap manusia yang ada di atas muka bumi pasti menjalankan kepayahan, kerja keras, tidak ada yang santai. Semuanya kerja keras, apapun dia. Karena Allah tatkala mengeluarkan Nabi Adam, Allah mengatakan, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Jangan sampai iblis mengeluarkan engkau Adam dan istrimu sehingga kalian berdua turun ke atas muka bumi, fatashqa, maka kau akan sengsara. Allah sebutkan, "Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian menuju Rabb kalian dengan susah payah. Famulaqi, dan kemudian kalian akan bertemu dengannya. Akan bertemu dengannya. Semua yang dilakukan manusia di atas muka bumi ini, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, semua dengan susah payah. Ya. Semua dengan susah payah, tidak ada yang santai. Semuanya dengan susah payah. Yang maksiat juga dengan susah payah, yang berbuat kebaikan juga dengan susah payah. Orang miskin juga susah payah, orang kaya juga mencari kekayaannya tidak gampang, susah payah. Kalau dia tidak letih dengan tubuhnya, dia letih dengan pikirannya. Tidak ada yang santai cuma di surga. Santai cuma di surga. Dan Allah menjelaskan, apa yang kalian kerjakan di atas muka bumi ini, kalian akan bertemu dengannya. Nya di sini ada dua tafsiran. Famulaqih, engkau akan bertemu dengannya. Tafsiran pertama, engkau akan bertemu dengan Rabbmu. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau perjuangkan, intinya kau akan bertemu dengan Allah, kau akan meninggal dunia. Apapun yang kau kumpulkan, intinya ujungnya kau akan bertemu dengan Allah, maka bersiaplah. Tafsiran keduanya di sini, maka kau akan bertemu dengannya, maksudnya kau akan bertemu dengan amal yang kau lakukan. Silakan berbuat sekehendakmu. Kalau kebaikan maka kau akan lihat hasilnya, kalau keburukan kau akan melihat hasilnya. Dengan susah payah kau melakukannya, maka hasilnya pun akan kau lihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar dzarrah, dia akan melihatnya, melihat hasilnya, akan bertemu dengan hasilnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang melakukan keburukan sebesar dzarrah, dia pun akan melihat hasilnya. Dan dua tafsiran ini tidak bertentangan. Khilaf ini tidak bertentangan. Ini yang sering disebut oleh para ulama, bahwasanya khilaf dalam tafsir kebanyakannya adalah khilaf tanawwu, bukan khilaf tadad. Khilaf tanawwu itu adalah khilaf berbeda sudut pandang namun tidak ada kontradiktif. Itu kebanyakan khilaf dalam tafsir seperti itu. Contoh dalam ayat ini, engkau akan menemuinya. Nya di sini ada khilaf. Ada yang mengatakannya artinya Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakannya artinya adalah apa? Amal yang dia lakukan. Sama seperti tatkala tafsiran ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim ada berbagai macam tafsiran. Ada yang mengatakan siratal mustaqim artinya Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Contohnya, ada yang mengatakan siratal mustaqim artinya surga. Ada yang mengatakan siratal mustaqim artinya ini dan itu. Semuanya tidak ada khilaf, semuanya maknanya saling mendukung. Nah, tafsiran-tafsiran dalam Al-Qur'an kebanyakan khilaf tanawwu, bukan kontradiktif. Meskipun ada khilaf kontradiktif dalam sebagian ayat, tetapi kebanyakannya khilaf tersebut tanawwu. Berbeda dengan masalah fikih. Kalau masalah fikih, khilaf yang timbul kebanyakannya adalah tadad, kontradiktif. Satu mengatakan halal, satu mengatakan apa? Haram, tidak bisa dikompromikan. Ini hukum asal dalam khilaf fikih adalah tadad. Tadad itu kontradiktif. Berbeda tatkala kita menyebutkan khilaf dalam tafsir, kebanyakannya bukan kontradiktif tapi tanawwu, hanya beda sudut pandang tetapi tidak ada pertentangan. Contohnya dalam ayat ini, engkau akan bertemu dengannya. Nya ini maksudnya apa? Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan amal yang kau lakukan, dan tidak ada pertentangan. Engkau akan bertemu dengan Allah dan engkau akan bertemu dengan hasil amal perbuatanmu. Kemudian Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Jadi dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Kata dia, bacalah kitabku ini. Wahai kalian, lihatlah kitabku ini, bacalah kitabku ini.
Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya aku telah meyakini aku akan bertemu dengan hisabku. Kata para ulama, ini ayat menunjukkan gembiranya orang ini ya. Dia menerima raport atau catatan amal perbuatan dia selama dia hidup di dunia. Tatkala dia menerima dengan tangan kanannya, berarti dia lulus. Maka dia gembira luar biasa, dia mengatakan, lihatlah bukuku, bacalah buku ini. Dia bangga di hadapan orang-orang. Silakan baca buku catatan amalku. Inilah raportku selama ini aku lulus. Ibarat orang yang kuliah, kemudian ujian, kemudian mendapat hasil, maka dia bahagia. Maka hari tersebutlah hari yang sangat membahagiakan dia. Kenapa dia bangga? Ternyata dia catatannya isinya bagus semua. Maka dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, bacalah catatan amalku, bacalah. Dia bangga di hadapan khalayak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena saya waktu di dunia saya yakin saya akan dihisab. Saya akan bertemu dengan hisabku. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Semakin orang sering menghisab amal solehnya dan amal buruknya dia hisab di dunia, semakin ringan hisabnya di akhirat. Adapun orang yang tidak peduli, tidak pernah ya introspeksi diri, tidak pernah menghisab dirinya, maka dia akan mengalami hisab yang berat pada hari kiamat kelak. Di antara dalilnya ayat ini. Kenapa dia lulus? Dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Waktu saya di dunia, saya yakin saya akan dihisab. Makanya dia selama di dunia selalu perhatian tentang amalnya. Dia timbang-timbang, dia perhatian bagaimana amal soleh dia, bagaimana maksiat yang dia lakukan, menjadi pinggirannya selalu. Sehingga akhirnya dia berhasil lulus dalam ujian dunia, sehingga dia menerima raport keberhasilannya. Dia bangga, dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Silakan baca catatan amalku. Allah mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang seperti ini akan dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi dia sudah digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi catatan amal dengan tangan kanannya, kemudian Allah hisab dengan hisab yang ringan ya. Dibuka catatan amalnya, diperlihatkan. Mulailah hisab. Hisab itu istilahnya kalau kita audit ya. Kalau bahasa kita lebih mudah dipahami adalah auditing. Allah mengaudit kita, dicek satu persatu amalan kita. Maka hisab ada dua model. Ada namanya hisaban yasiran ya, dan itu hisab yang mudah, dan ini hisab yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Yaitu mudah. Suatu hari Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Tatkala Rasulullah SAW selesai berdoa, Aisyah bertanya, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir? Ya Rasulullah, apa itu hisab yang ringan? Maka Nabi menjelaskan, an yanzura fi kitabihi fayatajawaza anhu innahu man nukishal hisab yauma idzin ya Aisyah halak. Kata Nabi, yaitu diperlihatkan catatan amalnya, ditampakkan sebagian dosa-dosanya, lalu Allah maafkan. Lalu Allah maafkan. Hisabnya tidak detail, tidak seluruhnya. Allah hanya sebutkan sebagian dosa-dosanya. Allah tidak ungkap seluruh dosa-dosanya. Allah sebutkan, kau pernah begini, kau pernah begini. Dia benar ya Allah, benar ya Allah. Kau pernah begini, benar ya Allah. Kata Allah, pada waktu di dunia aku menutupi aib-aibmu, sekarang aku ampuni dosa-dosa. Itu namanya hisab yasir. Tetap diperlihatkan catatan kebaikannya dan tetap ditampakkan kemaksiatannya, namun tidak seluruhnya. Kalau maksiat kita diungkap, sungguh hal yang sangat memalukan. Namun pada hari tersebut, orang yang dihisab dengan hisab yang yasir, dia tidak diumbar aibnya di hadapan khalayak. Antara dia dengan Allah saja. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya kita malu kalau aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengaudit langsung Allah Subhanahu wa taala. Kau pernah begini, tatkala bersendirian begini ya. Kalau tidak ada orang melihatmu kau begini. Tetapi Allah tidak sebutkan semuanya. Allah hanya menyebutkan sebagian, kemudian Allah maafkan. Semoga kita dihisab dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Adapun hisab model kedua namanya munaqasyah. Kalau bahasa istilah sekarang munaqasyah artinya persidangan. Ya. Kalau persidangan dunia ada jaksa penuntut umum, ada saksi dan yang lainnya. Di akhirat juga persidangan. Dibongkar aib-aib kita satu demi satu, detail,
Kecil maupun besar, itu namanya munaqashah. Tidak ada sedikit pun yang ditinggal, semuanya diungkapkan. Saksinya banyak, malaikat bisa jadi saksi. Bumi yang kita pijak menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari tersebut bumi akan mengabarkan kabar-kabarnya. Siapa pernah bermaksiat di atasnya, bumi akan menjadi saksi. Tangan dan kaki akan menjadi apa? Saksi. Dan Allah Maha saksi atas segala semuanya. Maka dibongkar aib seorang tatkala dia dimunaqashah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man nuqishal hisab yauma idzin ya Aisyah halak." Wahai Aisyah, barang siapa yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut maka dia akan binasa, dia akan binasa. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man husib udzib." Barang siapa yang dihisab, yaitu dimunaqashah, man nuqishal hisab, barang siapa yang dimunaqashah disidang oleh Allah, maka dia tersiksa. Tersiksa dari dua sisi. Siksaan pertama diungkap aib-aibnya. Dan terkadang dalam sebagian riwayat Allah ungkap aibnya di hadapan orang lain, memalukan, Allah permalukan. Sang hamba Allah permalukan di hadapan khalayak, dan ini paling menyedihkan. Bagaimana aib seorang yang kita tersembunyi selama ini Allah bongkar, dilihat oleh banyak orang. Dilihat oleh guru-guru kita, dilihat oleh murid-murid kita, dilihat oleh khalayak, dilihat oleh teman-teman kita. Dibongkar oleh Allah Subhanahu. Ini siksaan tersendiri, ya. Siksaan tersendiri. Siksaan kedua, setelah itu dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Akan dimasukkan dalam neraka jahanam, dan Allah tidak maafkan sama sekali. Itu namanya munaqashah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, semoga kita semua dihisab dengan hisaban yasiran. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini." Adapun orang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia pulang kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan. Ibarat orang baru pulang dapat raport lulus, dapat syahadah, dapat ijazah, dapat piagam menang. Ya, berhasil lulus, maka dia pulang, dia banggakan kepada keluarganya. Dia pulang ke mana? Dia pulang ke surga. Ketemu siapa? Ketemu istri-istrinya di surga. Baik istri dari dunia yang masuk surga bersama dia, atau istri dari kalangan bidadari. Dia senang. Kata Allah, ketemu juga dengan anak-anaknya, kalau anak-anaknya masuk surga, ketemu dengan orang tuanya, dia gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia pulang bertemu dengan keluarganya dengan penuh kegembiraan. Karena dia telah berhasil. Ujian selama ini dihadapi, ternyata nilainya bagus. Ini model golongan pertama. Golongan kedua, kata Allah, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kirinya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celaka aku, binasa aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Haqqah kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Kalau dalam ayat ini, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan barang siapa yang diberi catatan amalnya dari belakang, wara'a dhahri, dari belakang. Dalam ayat yang lain, ya, barang siapa yang diberi catatan amalnya dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, kata dia, seandainya aku tidak menerima raportku ini. Walam adri ma hisabiyah, seandainya saya tidak tahu hisabku, aku tidak ingin dihisab. Dia sudah tahu dia akan celaka. Dia tahu dia akan celaka. Maka para ulama menjamak dua perkara ini, karena dalam surat Al-Insyiqaq kata Allah dia menerima catatan dari belakang. Dalam surat Al-Haqqah diterima dari sebelah kiri. Maka sebagian ulama berpendapat, yaitu dia menerima caranya begini, dipermalukan, tangannya dibalik begini, kemudian dia terima catat amal dari belakang. Sebagian ulama mengatakan tidak, tangannya tembus ke dadanya sehingga ke belakang, kemudian dia menerima dengan tangan kirinya tembus ke dadanya sehingga ke belakang. Intinya dia menerima dalam kondisi terhina. Waktu dia menerima kondisi, dia menerima catatan dengan tangan kirinya dan dari belakangnya, maka dia pun berteriak, saya celaka saya. Seandainya saya tidak dihisab, seandainya saya tidak lihat raport saya, dia tahu dia akan binasa. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Tidak bermanfaat selama ini hartaku yang aku kumpulkan, tidak ada manfaatnya. Kekuasaanku yang aku miliki tidak bermanfaat. Mau raja, mau gubernur, mau presiden, tidak ada manfaatnya.
Mau memiliki harta sebanyak-banyak apapun tidak ada manfaatnya pada hari tersebut yang sudah dia kumpulkan selama ini. Ternyata dia menerima catatan amal dari belakang atau dengan tangan kirinya. Kata Allah, wa yasla sa'ira, dia akan masuk dalam neraka jahanam. Kenapa dia bisa gagal dalam ujian? Kenapa dia menerima raportnya dengan tangan kiri? Kata Allah, sebabnya ada. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia waktu di dunia selalu senang-senang sama istrinya, sama keluarganya. Beda dengan orang beriman. Orang beriman selalu khawatir, risau dengan hari kiamat. Risau dengan apakah dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dia risau. Dia khawatir tatkala terjerumus dalam kemaksiatan. Dia khawatir, dia takut, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang ini di dunia dia cuek aja, senang-senang aja kerjanya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kata Allah, waktu di dunia dia senantiasa senang-senang. Lupa bahwasanya dia akan dikembalikan, lupa bahwasanya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lagi, innahu dhanna alla yahur. Dan dia dulu menyangka bahwasanya dia tidak akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang kafir. Bagi mereka kehidupan di dunia tok, mereka senang-senang. Berfoya-foya, berhura-hura, maksiat sana sini. Untuk melihat kehidupan orang kafir seperti itu. Sudah mulai malam minggu sampai hari minggu sudah mereka ke diskotik, berzina, minum khamar, ya senang-senang. Kumpulkan uang satu sampai hari Jumat, malam Sabtu, malam Minggu sudah mereka happy-happy. Ya. Mana ada pengajian? Tidak ada pengajian. Di sana gereja-gereja sepi. Gereja-gereja sepi. Lonceng sudah digoyangkan ya, sampai keringatan tidak ada yang datang. Benar, tidak ada yang datang. Sampai akhirnya gereja-gereja sepi dijual. Kalau sudah dijual yang beli orang apa? Orang Islam. Sampai ada satu daerah, satu negara melarang menjual gereja. Kenapa? Kalau sudah dijual pasti yang beli orang Islam. Mereka tidak percaya dengan agama mereka. Mereka tidak percaya. Banyak di antara mereka akan jadi ateis. Banyak di antara mereka jadi apa? Ateis. Jadi demikianlah kehidupan orang kafir. Senang-senang berfoya-foya. Memang mereka senang-senang. Kita lihat mereka senang-senang kerjanya. Happy-happy, jalan-jalan sana sini, ya, makan-makan, minum-minum, mabok-mabokan, zina sana, zina sini, gonta-ganti pacar, gonta-ganti partner, terserah mereka. Senang-senang. Itulah kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Waktu di dunia dia senang-senang aja kerjanya. Innahu dhanna alla yahur, dan dia menyangka dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian, sungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Apa yang dia lakukan semua tercatat. Tidak ada satu perkataan pun kecuali tercatat. Tidak ada satu perbuatan pun kecuali tercatat. Tidak ada satu lirikan mata pun kecuali tercatat. Tidak ada gerakan tangan, gerakan kaki kecuali tercatat. Kenapa? Allah Maha melihat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sungguhnya Rabbnya dahulu Maha melihat terhadap apa yang dia lakukan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya ingatkan kembali, kita kalau lihat orang kafir, ya, kelihatannya mereka kayaknya paling enak hidupnya, padahal tidak, ya. Allah mengatakan, ya, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kata Allah, barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, ya, maka Allah jadikan dadanya sempit, susah, seakan-akan dia naik di atas tempat tinggi ke arah langit. Allah beri gambaran orang yang kafir, orang yang berpaling dari ajaran Allah, sempit dadanya, ada kesengsaraan dalam hatinya. Meskipun nampaknya dia bahagia, tapi bahagia yang semu. Makanya Allah mengatakan ka'annahu yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke atas. Ini Allah sebutkan 1400 tahun yang lalu. Orang mengira kalau di atas gunung, di atas puncak semakin lapang untuk bernapas. Ternyata tidak. Semakin tinggi, semakin udara semakin susah. Sehingga dia semakin sesak untuk bernapas. Tapi orang yang di bawah melihat seakan-akan dia itu enak, terbuka, bebas. Padahal tidak. Dadanya sempit, hatinya sempit. Itu perumpamaan yang sangat indah bagi orang kafir. Kita melihat seakan-akan mereka berfoya-foya, senang dengan dunia. Padahal mereka tidak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang saya berpaling, ya, dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Bagaimana orang tidak percaya sama Tuhan, meninggalkan Tuhannya, bagaimana dia mau bahagia? Tidak akan bahagia. Ada masalah sedikit, stres, banyak di antara mereka bunuh diri.
takut tidak dapat rezeki. Banyak di antara mereka tidak mau punya anak, takut tidak dapat rezeki. Banyak di antara mereka tidak mau menikah, maunya partner saja. Kenapa? Menikah menyusahkan menurut mereka. Banyak di antara mereka akhirnya ditinggal oleh anak-anak, durhaka pada orang tuanya. Coba kalau antum ke luar negeri, antum lihat ya, negara-negara Eropa, orang Islam sama orang kafir keluar sama-sama. Orang Islam, ibu pakai jilbab, bawa anak 2, 3, kadang 4, satu digendong, satu didorong. Orang kafir bawa anjing 1, 2. Beneran ini benar. Itu pemandangan yang rata seperti itu. Bawa anjing. Sudah tua-tua bawa anjing, nggak taunya anaknya kemana, cucunya kemana. Belum tentu dia punya anak, belum tentu dia punya cucu, belum tentu. Banyak di antara mereka nggak punya anak. Menurut mereka anak itu bikin masalah, hanya mengambil jatah rezeki mereka. Ini adalah adat jahiliyah. Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, inna narzuqukum wa iyyakum." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Kami yang menanggung rezeki anakmu dan menanggung rezekimu. Jadi rezeki anak, rezeki bapak tidak akan tertukar. Semuanya masing-masing rezekinya. Orang Islam, masya Allah, anak 2, 3, padahal mereka lebih kaya daripada orang Islam. Tapi orang Islam pede punya anak banyak. Karena mereka yakin rezekinya ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa anjing, kasihan. Berapa mereka terkapar di rumah sakit, nggak ada yang jenguk. Anaknya nggak jenguk. Yang tidak punya anak ya sudah nggak ada yang jenguk. Yang punya anak, anaknya pun tidak jenguk. Sampai ada beberapa teman yang kerja jadi perawat pernah telepon salah anak dia pasien. Fulan, bapakmu sakit parah, mungkin sakaratul maut. Dimarahin. Jangan telepon saya. Kalau sudah mati baru telepon saya. Ini kenyataan seperti itu. Banyak di antara mereka meninggal di rumah, nggak ada. Ini teman-teman cerita di perawat. Jadi mereka ada kunjungan tiap bulan. Subhanallah, mereka masalah dunia luar biasa. Jadi dokter datang ke rumah tiap bulan, jenguk itu orang tua. Apa seminggu sekali, apa pokoknya sering seperti itu. Namun karena di rumah nggak ada orang, cuma dia sendiri. Entah anaknya kemana, cucunya kemana, sering ditemukan dalam kondisi sudah mati, sudah bau badannya. Orang Islam tidak demikian. Betapa indahnya punya anak, betapa indahnya punya cucu-cucu. Itu kebahagiaan tersendiri. Kita orang Islam keluar tiap hari 5 kali ke masjid. 5 kali ke masjid. Mereka orang kafir keluar tiap hari 3 kali. Ngapain? Bawa anjingnya keluar. Kenapa? Anjingnya kalau tidak dibawa keluar stres. Kemudian anjingnya harus beol di luar. Jadi dia bawa plastik, anjingnya beol, kotorannya diambil, dibuang. Subhanallah. Jadi mereka kelihatannya foya-foya ikhwan, tapi sebenarnya ada kesengsaraan dalam diri mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mereka, innahu dhanna alla yahur. Dia tidak merasa akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menjelaskan tentang 2 kelompok manusia, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka jahanam, Allah masuk dalam paragraf yang baru. Kata Allah, fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Syafaq al-ahmar, asyafaq adalah warna merah di cakrawala tatkala matahari terbenam. Waktu matahari terbenam masih tersisa warna merah. Selama ada warna merah tersebut masih sah salat maghrib. Kalau warna merah sudah hilang berarti sudah masuk waktu salat isya. Kata Nabi SAW, wa waktu salatul maghrib malam yaghibis syafaqu. Dan waktu salat maghrib selama warna merah belum hilang. Kalau warna merah sudah hilang berarti sudah masuk waktu salat isya. Kemudian Allah bersumpah lagi, wal laili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang diselubunginya. Dalam kegelapan malam banyak hal-hal yang tersembunyi, banyak kejadian-kejadian. Wal qamari idza tasaq, demi rembulan tatkala sempurna bulatannya, itu tatkala bulan purnama. Kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan jalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Dan demikianlah kehidupan kita. Kita mengalami tingkatan demi tingkatan. Dari air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, lahir dari bayi. Dari bayi kemudian tingkat berikutnya anak-anak, tingkat berikutnya jadi orang dewasa, dari lemah menjadi kuat, sampai puncak-puncak kekuatan, umur 30, 35, kemudian 40 mulai turun lagi. 45 mulai berkurang kekuatannya. Mulai menua, mulai lupa, mulai pikun ya. Banyak orang kalau sudah tua sering lupa.
Sampai cerita yang aneh yang pernah saya dengar, ya, ada seorang kakek dan nenek sering jalan bareng, ya. Mereka naik motor ngobrol-ngobrol, ya. Tahu-tahu istrinya jatuh dari motor, dia tidak tahu. Dia ngobrol terus, istrinya jatuh dari motor. Kenapa? Ya, orang tua mau dia. Faktor U. Faktor apa? Faktor U. Dia lupa mau dia apain. Pergi, kunci mobil di mana dia tidak tahu. Itu namanya faktor apa? Faktor U. Demikian kita jalani kehidupan ini. Dari muda kemudian menjadi tua. Ibu-ibu juga demikian, ibu-ibu. Tadinya gadis, cantik, indah, mulai peot, ya. Peot, mulai ompong, mulai keropos, mulai tegak, mulai bongkok, akhirnya meninggal dunia. Nah, perubahan kondisi seperti itu mengingatkan kepada manusia, kalian tuh menghadapi tahapan-tahapan. Dan ujung-ujungnya kalian akan meninggal dunia. Demikianlah bumi ini. Bumi ini juga mengalami tahapan, suatu saat akan hancur. Suatu saat akan terjadi hari kiamat. Makanya, ya, kata Allah, wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan bagi kalian. Di antara tafsiran para salaf, an-nadhir adalah uban. Orang kalau lihat uban, ingat bahwasanya dia akan meninggal dunia. Makanya di antara hikmah kenapa uban dilarang disemir dengan warna hitam, agar kita ingat kita akan meninggal dunia. Kalau hitam terus kita merasa muda. Tapi kalau ada warna putih, kita lihat, wah, kita sebentar lagi sudah tua, ya. Kita sudah tua. Ya. Kalau setiap orang selalu muda, selalu gagah, maka dia akan sombong. Dia lupa dia akan mati. Maka di antara rahmat Allah, Allah kasih peringatan. Kamu sekarang sudah tua, ya, sudah tua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama lahum la yu'minun." Dan kenapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan jika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak sujud. Ini adalah ayat sujud tilawah, ya. Seorang tatkala mendengar ayat ini, tatkala salat dia sujud, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Balil ladzina kafaru yukadzibun." Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Kata Allah, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berilah kabar gembira. Bisyarah dalam bahasa Arab artinya kabar gembira, ini hukum asalnya. Tapi Allah katakan beri kabar gembira kepada mereka dengan adab yang pedih. Seakan-akan Allah ngejek mereka. Ada kabar gembira bagi kalian, yaitu apa? Adab yang pedih. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka tidak akan terkenal adab, bahkan mereka akan mendapatkan ganjaran yang tiada terputus-putus, yaitu di surga kelak, kenikmatan yang tiada terputus-putus, ya. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang tafsir surat Al-Insyiqaq, ya, insyaallah ba'da salat tanya jawab, ya. Ba'da salat tanya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya. Di antaranya, Ustadz, apabila masih muda namun sudah ada uban, apakah pertanda bahwa kematian telah dekat? Itu ya penyakit mungkin, ya, penyakit. Di antara kakek Nabi, ya, Abdul Muthalib, nama aslinya Syaibah. Kenapa waktu dia lahir ada ubannya sejak lahir? Ternyata enggak mati-mati, ya. Jadi ada orang uban memang normal kalau sudah umur 40 ke atas, 45 itu peringatan. Umur 12 tahun sudah ubanan, yaitu enggak normal, ya. Tapi toh tetap juga dia akan mati, ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa waktu dihisab oleh Allah diproses secara bergiliran satu orang? Allah sebutkan wa huwa sari'ul hisab, wallahu sari'ul hisab. Allah sangat mudah apa? Hisabnya. Sebagaimana Allah memberi rezeki langsung pada seluruh manusia dengan begitu cepat, demikian juga Allah menghisab mereka dengan cepat, ya. Adapun prosesnya secara sungguhnya kita tidak tahu, tapi Allah katakan Allah sari'ul apa? Hisab, ya. Kalau kalian semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz, apa tujuan Dewan Fatwa Al-Irsyad dibentuk untuk umat Islam? Tujuannya mudah, yaitu agar para ustadz berkumpul berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dipikirkan sendiri. Sebagai contoh, ada beberapa permasalahan yang sulit kita pikirkan sendiri, harus dipikirkan bareng-bareng, dan dengan bareng-bareng lebih hati-hati. Kita hanya mencontohi para ulama yang ada di Arab Saudi. Mereka ada Hay'ah Kibar Ulama, ada namanya Lajnah Daimah. Kita di sini kita kumpul para ustadz ya untuk menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah untuk itu, agar lebih hati-hati ya. Ustadz, kenapa dibilang fatwa? Ya memang fatwa. Ustadz sendiri pun kalau jawab namanya apa? Fatwa. Antum tanya sini semua jawabnya apa? Fatwa ini. Ya. Dan fatwa rame-rame lebih hati-hati daripada fatwa sendirian. Sederhana. Contoh, kemarin ada beberapa masalah yang kita juga bingung menghadapinya. Contoh, apakah boleh iktikaf di masjid mall, apalagi masjid tersebut yang punya orang kafir misalnya. Bikin banyak orang gelisah. Ada yang mengatakan boleh, memang tidak boleh. Bagaimana kalau sholat di masjid fasum, sementara itu belum diwakafkan oleh pemerintah misalnya? Ini sendiri susah mikirnya. Kita berkumpul, berdialog, berdiskusi setengah jam, 40 menit baru kita bisa simpulkan jawaban. Paham? Oleh karenanya tidak, tujuannya cuma itu. Dan masalah seperti contohnya kemarin kita bahas tentang masalah GoFood ya. Debat rame. Debat hampir mungkin setengah jam lebih mungkin 1 jam tentang GoFood Talk ya. Situ ustaz berdebat, saling berdebat, sehingga subhanallah, saya masalah GoFood kita pun belum ada kesepakatan ya. Ternyata ada 3 pendapat ya. 3 pendapat dalam GoFood. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, dan ada yang tawakuf, tidak bisa memberi komentar sama sekali. Maksud saya, dengan adanya Dewan Fatwa kita lebih hati-hati. Masalah-masalah besar terutama yang kita hadapi bisa kita diskusikan, dan kalau kita sendiri kita merasa benar, namun tatkala dikritiki oleh banyak orang, ketahuan ternyata kita salah, ada sisi kekeliruan yang kita tidak lihat, dilihat oleh saudara-saudara kita. Makanya saya sebutkan bahwasanya 3 hari kita berdebat, ya, diskusi, itu termasuk hari-hari indah yang saya lewati. Ya. Kenapa susah mengumpulkan ustaz-ustaz tersebut? Kemudian susah lagi untuk berdiskusi. Ya. Karena orang biasanya kalau orang semakin berilmu, egonya kadang semakin naik. Ya. Tetapi tatkala kita berkumpul, alhamdulillah semuanya siap dikritiki, semuanya siap dihabisi. Ya. Karena kita ngumpulin makalah, setiap orang majukan makalah dia, disikat sama teman-teman. Dan dia siap untuk disikat. Dia debat-debat ya. Siapapun. Mau Ustaz Erwandi, mau Ustaz Arifin Badri, mau Ustaz Syafiq, semuanya dihabisi. Mau Ustaz Firanda apalagi, habis semuanya. Kenapa? Yang nyerang rame-rame. Tapi nyerang dengan adab. Ya, kita nyerang dengan adab. Misalnya kita bilang ada aturannya lah. Alhamdulillah, itu yang buat saya bahagia. Tidak ada yang tersinggung. Tidak ada tersinggung karena kita alhamdulillah kalau di universitas sudah terbiasa dikritiki dan sudah terbiasa apa? Mengkritiki. Kalau tidak enak tuh kalau orang suka mengkritiki, tidak siap untuk dikritiki. Jadi tujuannya tidak lain kecuali untuk itu, bukan dalam rangka untuk hal-hal yang lain, tidak ya. Bukan untuk gagah-gagahan, tidak ya. Waliyadzubillah. Tapi tujuannya adalah tadi agar kita bisa berkumpul, kemudian kita bahas bareng-bareng. Adapun al-irsyad itu hanyalah payung yang kita gunakan. Ormas, organisasi sebagaimana yayasan, ya. Banyak yayasan buat pondok, yayasan buat sekolah, hanyalah payung karena negara kita punya aturan ya. Itu payung. Dan kita tidak membangun wala dan barok kita di atas yayasan tersebut, organisasi tersebut. Kalau al-irsyad menyimpang, kita tinggalin aja gampang. Ya. Kalau al-irsyad masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kita alhamdulillah teman-teman ada 9 orang atau 10 orang anggota Dewan Fatwa, 11 orang. Ya, kalau al-irsyad menyimpang, tinggal kita tinggalkan. Itu hanyalah sarana saja. Orang kafir yang sudah pasti masuk neraka jahanam, apakah akan dihisab? Ada yang mengatakan mereka tidak dihisab, ada yang mengatakan mereka dihisab.
Kalau mereka dihisab tentunya untuk menjelaskan, untuk menegakkan hujah, inilah keburukan yang kalian lakukan di dunia. Yang kedua, karena neraka bertingkat-tingkat. Neraka bertingkat-tingkat. Surga darajat, neraka darokat. Surga derajat, neraka darokat, semakin ke bawah. Dengan dihisab maka diketahui ya, semakin buruk amalannya, nerakanya semakin apa? Semakin bawah. Dan untuk menegakkan hujah, bosnya kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Ya. Tidaklah hisab dan mizan kecuali untuk menegakkan hujah. Ada yang mengatakan tidak dihisab, langsung lempar ke neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab ya. Sepertinya dihisab ya, sepertinya apa? Dihisab. Ayat-ayat tadi ya. Diberikan dengan tangan kiri, kemudian dihinakan ya. Dia dulu menyangka tidak kembali, itu seakan-akan orang apa? Kafir. Allah sedang berbicara tentang orang kafir. Ini ada pertanyaan, apakah ada tafsir dari ulama yang menjelaskan bahwa ihdinas siratal mustaqim maknanya berikanlah kami solusi atas persoalan kami ya. Saya rasa saya belum menemukan ya. Ihdinas siratal mustaqim mana jelas tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, bukan tunjukkanlah kepada kami solusi ya. Apalagi sampai menyalahkan tafsiran yang ada ya. Kemudian benar, yang benar seperti ini. Ini masalahnya kalau kita benarkan tafsir ini melazimkan para salaf dahulu seluruhnya apa? Salah ya. Maka tafsiran itu tidak tepat. Apakah benar tidak ada salat sunnah qabliyah asar, maghrib dan isya? Yang benar kata Nabi SAW, bainal adzanain salat, di antara adzan dan iqamat ada salat. Tapi salat tersebut tidak disebut dengan salat rawatib. Kalau salat rawatib itu salat yang diperhatikan oleh Nabi SAW. Yaitu 4 rakaat sebelum duhur atau 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur atau 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Selainnya ada salat sunnah tapi tidak disebut dengan salat rawatib. Contoh 4 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Kata Nabi sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syaa. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Kemudian 2 rakaat sebelum isya, karena di antara 2 adzan dan iqamat boleh sunnah, boleh salat apa? Sunnah. Salat sunnah tersebut boleh, namun tidak dikatakan dengan salat apa? Rawatib. Perhatiannya kita mengerjakannya tidak seperti perhatian kita terhadap salat rawatib. Karena salat rawatib punya pahala khusus. Punya pahala khusus yaitu man shalla fil yaumi wal laila 12 raka'atan banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam salat rawatib, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Apakah kita semua akan menyaksikan terjadinya hari kiamat? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Berdasarkan firman Allah, yauma tarawunaha dalam surat Al-Hajj. Ya. Hari di mana kalian akan melihatnya. Yaitu hari kiamat. Kata Allah, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Hari di mana kalian melihatnya ya, tatkala orang yang mengandung akan keguguran dan orang menyusui anaknya akan meninggalkan anaknya karena saking mengerikan, dia tidak pedulikan dengan anaknya yang sedang dia susui. Sebenarnya berpendapat bahwasanya kalian akan melihat hari dahsyat tersebut. Ada yang mengatakan tidak, karena dalam hadis disebutkan hari kiamat ya ala syiraril khalq, akan tegak kepada orang-orang yang paling buruk. Itu tatkala sebelum hari kiamat datang angin yang akan membuat orang-orang beriman meninggal. Kemudian tertinggal orang-orang yang buruk, maka tegaklah hari kiamat yang sangat dahsyat tersebut bagi mereka ya. Ya, jadi proses hancurnya alam semesta kemudian sampai menjadi padang mahsyar baru kita saksikan. Kalau orang-orang sudah meninggal dibangkitkan, mereka akan menyaksikan apa? Padang mahsyar dan seterusnya. Adapun tatkala gunung hancur, kemudian bintang-bintang berjatuhan, ya, dan semuanya, maka itu hanya dilihat oleh orang-orang terburuk, orang terburuk yang masih hidup di akhir zaman tersebut. Setelah Ka'bah dihancurkan,
sudah tidak ada lagi yang menyebut Allah Allah, sudah tidak ada lagi yang salat, maka pada mereka lah tegak hari kiamat. Ini pendapat, ada yang mengatakan tidak, semuanya akan melihat karena Allah menyebutkan ayat tersebut dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan kita bahwa kita akan melihat hal itu semua. Allah alam bisawab. Ya. Dalil-dalil menguatkan bahwasanya yang menyaksikan kedahsyatan tersebut hanyalah orang-orang yang terburuk. Wallahu alam bisawab. Apa hukumnya menerima pembayaran hutang dari hasil bermain judi untuk mengisi bensin? Udah terima aja, urusan dia yang berdosa ya. Antum dia punya hutang sama antum, dia bayar dengan apa urusan apa? Dia. Yang berdosa dia, bukan apa? Bukan antum. Beda kalau halnya dia membayar dengan uang curian yang antum tahu itu hasil curian. Maka antum bilang kembalikan. Jadi masalah uang haram ada dua model. Ada uang haram yang itu dihasilkan karena ridho. Contoh judi, sama-sama ridho, sama-sama memang ridho untuk main judi. Contoh uang haram dihasilkan karena zina. Yang berzina juga ridho bayar pezinanya, paham? Contohnya seperti itu. Contohnya uang haram hasil main musik. Yang nonton konser bayar, ya, dia ridho. Maka uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada orang-orang yang bayar. Beda dengan hasilnya uang haram hasil nyolong, hasil ngerampok. Maka ini uang tersebut harus dikembalikan kepada apa? Pemiliknya. Jadi kalau kasusnya judi, dia bayar biarin aja. Dosa urusan apa? Urusan dia. Ya. Kalau ada orang punya utang motor sama antum, itu dia curi motor orang bayar utang sama antum gimana? Antum bilang jangan kembalikan apa? Itu motor curian ya. Enggak boleh. Ustadz, apabila kita timbangan kebaikan lebih banyak, maka masuk surga. Tapi bagaimana dengan anak dan istri kita misalnya, timbangan keburukannya lebih berat, sedang kita kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ya, jadi kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk mendakwahi mereka, Tapi kalau kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, maka apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan maka tidak akan berpengaruh bagi kita. Yang jadi masalah kalau kita tidak mendidik mereka, kita tidak peduli dengan mereka, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Anak tidak kita arahkan, istri tidak pernah kita tegur, ya. Saya sudah sampaikan pada pertemuan yang kemarin, tidak boleh orang egois. Allah menyuruh kita untuk masuk surga bareng-bareng. Makanya Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan istri anak kalian dari api neraka. Tidak boleh seorang egois. Saya masuk surga, mau istri masuk neraka enggak ada masalah. Nanti ada bidadari di surga, enggak ada masalah. Tenggelam neraka urusan kamu ya, enggak. Jadi kita harus nasihati istri, nasihati anak-anak. Ya, tidak boleh kita biarkan mereka rusak. Ya. Anak-anak ada yang minta izin, Abi, saya mau pacaran, enggak boleh. Jangan bilang terserah. Abi sudah tidak tanggung jawab. Silakan bersenang-senang. Oh, enggak boleh. Apakah semua Rasul menginformasikan hari kiamat? Iya, semua Rasul tentu memperingatkan akan adanya apa? Hari pembalasan. Semua Nabi, semua Rasul. Bagaimana agama lain menginformasikan hari kiamat? Saya rasa dalam Injil juga ada namanya hari apa? Pembalasan. Masih ada. Ya. Mohon doanya Ustadz, ana mau menikah, semoga dipermudah dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ini sama, apakah Ustadz membuat Dewan Fatwa Himpunan Al-Irsyad, apakah itu sebuah golongan? Al-Irsyad itu hanyalah organisasi, sama dengan yayasan. Yayasan ini, yayasan anu, yayasan Islamic Center, yayasan Sekolah Al-Wildan, ya. Ada namanya organisasi apa? Al-Irsyad. Organisasi itu hanyalah kendaraan dan tunggangan. Kalau kendaraan tersebut bisa difungsikan kepada jalan yang baik, maka silakan. Ya. Kalau ternyata difungsikan kepada jalan yang buruk, ya maka tinggalkan. Dan Allah suruh bertolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Seringlah kalian tolong menolong. Tolong-menolong itu dalam banyak bentuk. Ada dalam bentuk yayasan, ada dalam bentuk pondok, dan pondok juga terorganisir atau tidak organisir kecil-kecilan. Ada mudirnya yang berhak memerintah kepada murid-murid, kepada anak buahnya, yang bisa memecat gurunya. Ya, itu kan berarti ada struktur organisasi. Itu semua hanyalah perkara dunia dalam rangka untuk kita gunakan untuk perkara akhirat. Saya katakan tadi, ya, kalau ternyata organisasi tersebut menyimpang, ya, tidak bisa diperbaiki, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Sangat mudah untuk kita tinggalkan. Ya. Dan sudah saya sampaikan di depan mereka langsung. Ini hanyalah sebagai apa? Sarana. Ya, sebagai sarana. Karena
negara kita ada hukum, kita ingin juga ada pengakuan, ada payung yang memayungi sehingga kita kalau nulis sesuatu bisa resmi ya. Sekedar itu saja. Ya. Tidak ada kemudian bikin geng al-irsyad. Kalau nggak ikut al-irsyad kemudian sesat, ya nggak ada seperti itu. Nggak ada. Sebagaimana pondok-pondok juga banyak. Pondok-pondok itu yayasan atau bukan? Pondok-pondok itu ada yayasannya atau tidak? Pasti ada. Kalau nggak ada nggak bisa dia bikin pondok. Ya. Nggak bisa bikin pondok resmi. Itu ada pembinanya, ada pengawasnya, ada penasehatnya, ada ketua yayasannya, ada anak buahnya, ada yang memerintah, ada yang diperintah, ada yang memecat, ada yang dipecat. Itulah namanya aturan. Cuma kalau organisasi besar itu aja. Bedanya kecil dan besar. Baik, demikian saja pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan sirah nabawiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.